Salam, Horas, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Kamis 16 April 2020, saya menyapa kita semua melalui doa dan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat ini menyatakan bahwa kita ini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah sendiri. Identitas kita ini kita dapatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dia telah mengangkat kita dari gelap kepada terangnya, sehingga kita beroleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Kisah Para Rasul 26 ayat 18. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat yang terpilih terkadang kurang menyadari bahwa dia sudah dipilih dalam hidupnya menjadi Kristen. Kehidupan umat terpilih tentu sudah berbeda dengan kehidupan orang lain yang tidak terpilih, sebab kita sudah menjadi umat pilihan Allah. Banyak orang bertanya, apa buktinya kita Kristen menjadi umat pilihan Allah? Kalau kita baca di kitab Yeremia 1 ayat 5 mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dan dijelaskan juga dalam perjanjian baru sebagai nas kita pada saat ini, ditegaskan bahwa kita umat yang terpilih dan menjadi bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah. Dan kita adalah milik Allah sendiri. Yang pasti Allah tidak pernah salah memilih dan Dia tidak pernah menyesali apa yang sudah dipilihnya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat pilihan, kita seharusnya menyadari kenapa kita dipilih. Kita dipilih agar hidup kudus yang terpisah dan menjadi spesial. Apa buktinya? Kita telah ditebus melalui kematian Yesus di kayu salib. Itulah sebabnya pada 1 Petrus 1 ayat 14-15 mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Hendaklah kita sebagai umat pilihan hidup sebagai anak-anak yang taat dan jangan menuruti hawa nafsu. Dan kita harus tetap kudus di mata Tuhan dengan melakukan hidup sesuai dengan peraturan Allah. Untuk itulah mari kita tunjukkan identitas kita sebagai umat pilihan Allah dengan melakukan perbuatan baik, tidak memandang jelek kepada orang lain,
agar mereka tidak memandang jelek kepada kita, perbuatan yang akan dikenang orang lain, dan memasyurkan kita sebagai umat pilihan Allah. Buah dari iman kita, hidup dalam kekudusan senantiasa, berbuat yang baik sesuai dengan kehendak Allah yang telah memilih kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena dengan kasih-Mu Engkau memilih kami menjadi umat-Mu, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Karena itu, ajar kami hidup dalam terang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.